Sering merasa perih di ulu hati, mual, atau dada terasa panas setelah makan? Bisa jadi itu tanda asam lambung naik. Yuk kenali cara suplementasi yang aman dan juga tepat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Santi Juliarti dengan nomor NPM 10060322152, mahasiswa S1 Program Studi Farmasi dari Universitas Islam Bandung. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan suplementasi ketika asam lambung naik atau biasanya sering disebut sebagai GERD. Apa sih itu suplementasi? Jadi teman-teman, suplementasi ini adalah upaya untuk mengobati diri sendiri dari penyakit ringan seperti demam, batuk, ataupun flu dengan obat-obatan yang biasanya kita beli dan bisa dapatkan di apotek-apotek terdekat. Namun, penggunaan suplementasi ini harus dilakukan secara bijak dengan memperhatikan dosis, indikasi, dan tanda bahaya agar tidak membahayakan kesehatan. Tujuan dari suplementasi ini adalah untuk mengatasi keluhan ringan secara cepat dan juga mandiri. Lalu, apa sih itu asam lambung dan apa yang terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan? Jadi, asam lambung ini adalah cairan asam yang diproduksi secara alami oleh lambung untuk proses pencernaan makanan. Tetapi, asam lambung ini dapat menjadi masalah ketika asam lambung diproduksi secara berlebihan, dia akan naik ke kerongkongan sehingga dapat menimbulkan keluhan seperti nyeri atau perih di ulu hati, sensasi terbakar di dada, mual kembung, dan juga rasa asam atau pahit di mulut. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa penyebab, di antaranya yang pertama ada telat makan, yang kedua sering mengkonsumsi makanan pedas atau asam, yang ketiga sering mengkonsumsi kopi atau coklat, lalu yang terakhir sering langsung berbaring setelah makan. Untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan cara suplementasi, yaitu dengan membeli obat-obatan di apotek-apotek terdekat. Nah, salah satu obat yang dapat digunakan untuk kondisi ketika asam lambung naik yaitu adalah antasida. Antasida ini adalah obat yang berfungsi untuk menetralkan asam lambung dengan cepat. Antasida ini mengandung aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, kalsium karbonat, dan juga natrium bikarbonat. Antasida berbentuk tablet kunyah yang cara pakainya itu tablet harus dikunyah terlebih dahulu hingga larut, kemudian ditelan dengan menggunakan air. Nah, untuk cara pakainya, antasida ini diminum 1-2 jam setelah makan atau pada saat nyerinya itu kambuh. Adapun tips untuk mencegah asam lambung yaitu dengan cara perubahan gaya hidup menjadi gaya hidup sehat. Contohnya yaitu seperti makan teratur, hindari makanan pemicu seperti makanan pedas atau makanan asam, kemudian yang terakhir jangan langsung tidur setelah makan. Nah, sekarang kita sudah tahu nih mengenai suplementasi pada saat kondisi asam lambung naik. Lalu, bagaimana sih cara agar suplementasinya itu aman? Jadi, untuk suplementasi yang aman itu, maka kita harus baca aturan pakai obat, jangan mencampur obat sembarangan, hindari penggunaan jangka panjang tanpa konsultasi. Dan jika tidak membaik dalam 2 minggu, maka harus hubungi dokter. Lalu, kapan kita harus ke dokter? Kita ke dokter jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti nyeri hebat atau sering kambuh, muntah darah, berat badan turun, sulit menelan, dan juga nyeri dada seperti serangan jantung. Maka jika terjadi tanda-tanda seperti itu, segera hubungi dokter. Jadi, suplementasi ini dapat dilakukan, tetapi caranya itu harus bijak dalam menjalankannya. Nah, untuk kondisi asam lambung ini juga bisa ditangani dengan cara suplementasi, asal caranya juga tepat. Dan jangan mengabaikan tanda bahaya. Jika ragu, maka dapat konsultasi ke apoteker atau dokter. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.